Speed itu ada kepanjangannya, Pak. Kalau K-nya itu kerja, O-nya otomotif, C-nya cuan, A-nya nama guru saya Andang, K-nya keluarga. Speednya kencang artinya. Kereta lori tidak pakai rantai. Ketemu Mas Ferry di story-nya Mas RT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast kami di Story Mas RT yang mengulas berbagi cerita, pengalaman dan kehidupan sehari-hari. Tema malam hari ini kita mengulas yang lagi viral di Indonesia tentang balapan motor yang ada di sirkuit Mandalika. Dan hari ini kita kedatangan seorang pemuda yang mempunyai bengkel dan mempunyai motor, dan dia dari kecil memang cita-citanya ingin membuat sebuah bengkel dan motor itu untuk menjadi berawal dari hobi, akhirnya bisa menjadi tempat usaha yang menghasilkan pundi-pundi uang. Selamat datang Mas Fadli di malam, podcast Pak. kami. Selamat malam, Pak RT. Sehat selalu? Alhamdulillah sehat. Ya, oke. Kita slow saja, santai, kita ngobrol-ngobrol. Berawal dari awal mula bisa hobi dalam sepeda motor dan bisa membuka usaha bengkel itu dimulai hobi itu mulai seneng itu di umur berapa, Mas Fadli? Kalau senengnya motor itu dari kecil sih, dari awal SMP itu udah seneng naik motor juga, terus seneng ngotak-ngatik motor, tapi belum bisa sepenuhnya, cuma sekedar tahu aja komponen-komponennya, tapi belum hafal sebegitunya. Berarti dari SMP itu seneng motor, itu mesti rada ndelik-ndelik ro bapak nih. Mungkin arep numpak motor niteni bapakne iki ning ndelehke kuncine ngendi ngene dicikuk dislah bablas nanti digoleki wong tuane mesti seperti itu biasanya. Itu tidak jauh dengan diri saya sendiri ketika saya seneng dolanan motor itu berawal dari motor, ya motor itu bapak nih nyinggah ngendi tak cimuk tak starter bablas gitu. Akhirnya kadang sampai di rumah pulang sore ya sering dimarahi. Mungkin tidak jauh dari pengalaman itu antaranya Mas Fadli dengan saya seperti itu. Mas Fadli ketika seneng motor itu dari SMP terus berlanjut ke SMA. Mungkin SMA-nya di masuk SMA atau STM atau yang mana? Kalau saya STM Muhammadiyah itu. Iya. Terus di bidang otomotif tapi mobil. Oh, berarti dari dulu ketika SMP melanjutkan ke SMA, ke STM di jurusan otomotif tapi di mobil ya? Iya. Bukan di motor, tapi ya memang sudah satu jalur. Cuma beda karena mesin antara motor dan mobil itu jelas spesifikasinya jelas berbeda-beda. Sekarang Mas Fadli kan sudah mempunyai bengkel sendiri ya? Iya, alhamdulillah ya. Oh, berkat kemauan, ketekunan, akhirnya yang jelas didorong dari orang tua ya untuk mendirikan
sebuah dari hobi terus dilanjutkan ke sebuah tempat atau bengkel untuk meneruskan ilmu yang ada di dirinya Mas Fadli ya. Iya benar. Kalau tidak ada orang tua juga tidak bisa buka bengkel sendiri kayak gitu Pak. Oke ya. Jadi yang jelas dorongan dari orang tua, terus yang jelas support itu bermacam-macam, dari doa dan support finansial juga bisa. Mas Fadli, sekarang saya mau nanya, ketika Anda bermain hobi dalam otomotif ini, apa yang Anda rasakan ketika bisa ngotak-atik motor dari biasanya kan kalau bengkel itu ada yang trouble bisa hidup lagi dan orang itu pasti kan seneng gitu. Ya kalau seneng sih seneng, terus pertamanya itu kerja dari hobi kita terus disalurkan menjadi uang juga soalnya. Nah dari itu juga gimana ya, Pak? Kerja itu kalau nggak disukain nggak bisa nyaman senyaman ini sih Pak. Kalau menurut saya kayak gitu. Berarti kuncinya ketika sesuatu pekerjaan itu harus dijiwai, ditekuni juga ya. Iya. Untuk sampai saat ini kadang dari pasien-pasien atau yang datang untuk bengkel atau dandake motor, dandake motor itu pasiennya atau teman-teman atau dari mana gitu. Kadang dari teman-teman, terus dari omongan teman ke teman, habis itu ya dari sekitar sini lah bisa gitu. Tapi bisa dari IG juga ada ya. Berarti dari teman ke teman atau komunitas ya, Iya, biasanya komunitas. Atau didorong dari lewat medsos juga Iya. ya. Juga ini yang saya mau tanyakan itu bengkel Mas Fadli itu letaknya di mana? Di alamatnya di mana? Di Meranggen Kidul RT 08 Jalan Cendrawasih. Meranggen Kidul RT 08 Jalan Cendrawasih Iya. ya. Masuk ke daerah Kutu Tegal. Iya. Jadi kalau boleh saya tahu nama bengkelnya itu apa? Nama bengkelnya Kocak Speed. Kocak Speed itu ada kepanjangannya Pak. Kalau K-nya itu kerja, O-nya otomotif, C-nya cuan, A-nya nama guru saya Andang, K-nya keluarga, Speed-nya kencang artinya. Oh, berarti Kocak Speed itu dari K-nya itu kerja, O-nya otomotif, C-nya C-nya cuan, A-nya itu nama inisial Andang atau gurunya dia, suhu badan. K-nya keluarga. Jadi Kocak Speed, otomatis speed itu kan bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesianya kecepatan. Ya, soalnya di bengkel juga itu keluarga semua sih. Jadi sama-sama susah senengnya di bengkel. Oke ya Mas Fadli, dari kan bengkel ini bergerak tidak hanya bengkel dalam arti ketika ada yang rusak terus dibenerin, terus mungkin ada keunggulan dari Kocak Speed tersendiri untuk di dunia otomotif kan ada road race, terus drag race, terus trail, terus kan macam-macam. Ada yang touring juga. Mungkin dari bengkelnya Mas Fadli itu ada hal khusus, dalam hal itu dikhususkan untuk satu bidang apa gitu. Kalau dari saya itu drag race. Oh. Ya, drag 400 meter 201 di bidang itu.
juga punya andalan juga GL sama yang mau dibuat Jupiter. Oh, jadi di bengkel Kocak Speed ini mempunyai kekhususan. Jadi ketika selain untuk renovasi atau memperbaiki motor-motor yang rusak, dia juga membuat motor drag race yang untuk biasanya untuk lomba, karena di drag race itu ada beberapa kelas, mulai 200 meter, 400 sampai 500 ya. Mungkin keunggulan dari bengkel Kocak Speed ini di drag race ya, mungkin tadi apa yang disebutkan punya sepeda motor GL Sonic ya. Iya, GL Sonic spesialis 400 meter ya. Iya, Pak. Untuk sepeda meter, nanti mungkin kita bisa tanya-tanya bagaimana cara membuat suaranya buar-buar kenceng, terus nek koyo iklan mbiyen makwus dengan banter banget mau piye aku ya kan. Mungkin untuk GL Sonic tersendiri itu kelebihannya dari Mas Fadli. GL Sonic itu sudah berapa tahun di tangannya Mas Fadli? Dari awal sampai 2 tahun, hampir 2 tahun ini. Tapi awalnya dulu itu namanya tuh GL Barong. Terus saya ganti baju, terus tak namain GL Sonic. Tapi mesinnya itu ada 2. Oh gitu. Iya. Jadi dari GL Barong itu dulu tembus di CC berapa? Kalau GL Barong itu dulu 235. Kalau yang sekarang di GL Sonic 255 murni. Gitu. Kalau sudah terbiasa itu, kalau naik dengan CC seperti itu ya berarti celing cepet. Jadi hitungannya detik. Jadi sekian berapa meter itu tembus di berapa detik gitu. Kalau 400 meter, kalau detikannya tuh mohon maaf Pak, privasi ya Pak. Privasi. Oh itu privasi. Nanti kalau ada yang panas juga dari pihak lawan. Panas kalungan kulkas. Panas kalungan kulkas. Mungkin itu ada privasinya sendiri kalau untuk urusan drag race itu, karena memang dari bengkel satu dan satunya yang lainnya itu mempunyai keahlian sendiri-sendiri, punya corone wong punya jamune dhewe supaya strong piye gitu. Berarti ketika Mas Fadli itu kan sekolahnya tadi di STM otomotif jurusan mobil, tapi kok iso ngutek-ngutek motor itu otodidak atau mungkin belajar dari Mas Andang tadi ya? Kalau otodidak sih otodidak, tapi dulunya tuh saya sekolah, tapi pamit sekolah malah ke bengkel guru saya itu, saya itu yang Andang itu namanya. Jadinya berangkat sekolah tapi ke bengkel, enggak berangkat sekolah. Ini termasuk siswa yang maksudnya siswa yang sangat kreatif, karena ketika dia sekolah rutin dia masih sempatnya ikut ekstrakurikuler di luar, alias bolos malam bengkel nenggone lie. Tapi dengan hasil sekarang bisa ngutek-ngutek, mungkin ketika itu buahnya ada hikmahnya. Ketika direwangi bolos, mesti nek bolos sih harus ngapusi wong tuane, ra mungkin Pak aku bolos dengan niat langsung tekan omah gawake gebuk ya. Akhirnya bisa ngutek-ngutek. Tapi SMA lulus loh. Lulus murni tidak paketan. Oh, kalau saya lulus juga. Saya lulus kejar paket C.
Mungkin pemirsa kalau SMA cuma 1, kalau saya 3. Pengalaman ini, jadi koncone dadi akeh. Yang harusnya lulus 2008, saya lulusnya 2014 ya. Karena pindah-pindah sekolah. Bolos membaik man. Mungkin Mas Fadri ini kan kalau saya berbagi cerita sedikit ya. Ketika saya dulu zaman SMA 96, saya juga sering mainan motor. Jadi, kalau mau bulan puasa ini, wah hatinya gembira karena ketika Ramadan. bulan puasa Ramadan itu ngabuburitnya kita di ring road barat dulu, di daerah Gamping sama Melangi waktu itu zaman dulu. Ketika Mas Fadli pakai GL Sonic, saya pakai GL Neotech waktu itu. Awal-awalnya. Basicnya sama, Pak. Basicnya sama. Saya dulu ya sering ke sana ya ajar war. Mutiara kebor war. Tapi untuk cerita sampai sekarang ya juga akhirnya beberapa dari itu juga mengenal dari teman-teman saya di daerah Rudian sana, masih ada beberapa yang masih menekuni dan diteruskan karena harapannya untuk pemuda ketika senang bermain motor ya kita kalau bisa arahkan juga di tempatnya ya, khususnya tempatnya karena ada di Yogyakarta tersendiri banyak sekali tempat untuk menyalurkan bakat seperti di parkiran Mandala Krida, parkiran Stadion Maguwarjo itu juga biasanya tempat-tempat untuk latihan atau di sana juga ada freestyle tentang di dunia otomotif. Mas Fadli, untuk di bengkel Kocak Speed sendiri di sana ada berapa mekanik yang membantu sampai sekarang ini? Kalau mekanik sih semua mekanik. Soalnya ada teman-teman juga toh yang membantu saya juga kalau buat ngeriset. Soalnya saya juga butuh bantuan dan gimana ya, revisi untuk mencari yang terbaik aja sih. Kalau nggak ada teman-teman saya juga nggak bisa seperti sekarang juga. Sama pesan dari guru kan saya juga masih belajar. Pesan dari guru juga jangan kenyang dengan ilmu, soalnya kalau merasa udah di atas tapi di atasnya juga masih ada langit, Pak. Oh iya, berarti di bengkel Kocak Speed itu sebuah wadah tim ya. Iya, Pak. Ketika menggarap sesuatu itu dikerjakan bersama-sama meskipun satu tim itu mempunyai keunggulan masing-masing. Jadi kita jadikan satu menjadi hasil yang maksimal. Iya. Tapi rata-rata mekanik itu dari seputaran sini atau ada yang dari luar daerah? Kalau saya di bengkel saya itu cuma seputaran sini sih, teman-teman yang dari awal juga, teman-teman sini satu kampung juga. Oh, satu kampung ya? Iya. Tapi kalau ngeriset GL-nya itu juga dibantu om saya, Andang itu guru saya. Oh, Mas Sandang ya? Iya. Mas Sandang itu rumahnya mana, Mas? Rumahnya Kalasan. Oh, daerah Kalasan. Oh, itu yang selama ini dari di belakang saya. Di belakangnya Mas Fadri itu Mas Andang. Iya. Karena juga tadi apa yang disampaikan Mas Fadri itu ketika ilmu itu ketika kamu sudah berilmu masih ada yang lebih tinggi dari ilmunya. Iya. Ilmunya berarti Jangan pernah puas saja. Biar menciptakan sesuatu sampai maksimal, maksudnya lebih dari sekarang itu. Untuk bengkel dan rekan-rekan mekaniknya itu tetap daerah sini gitu. Dari daerah sini semuanya. Berarti nek di bengkel itu kan ketika di daerah itu dan mekaniknya itu di situ otomatis bengkel itu bisa menjadi base camp.
Tapi saran saya ketika di bengkel itu jangan sampai larut malam, nanti tidak ditegur Pak RT ya, kayak sekitarnya. Ya kalau sampai malam itu cuman riset doang, riset buat ke depannya, terus ngobrol biasa, tapi nggak sampai malam-malam gitu. Soalnya teman-teman juga pada punya kesibukan sendiri-sendiri, pada kerja juga udah. Oh gitu. Jadi ketika teman-teman itu yang lain mungkin sambil belajar itu, ketika dia mempunyai kesibukan sendiri, malamnya datang ke situ membantu juga belajar ilmu ya. Di bengkelnya Mas Fadli itu juga menerima jasa-jasa yang lain toh, maksudnya tidak aja tune up. Ya servis biasa, servis ringan, injeksi juga bisa juga. Terus antar jemput motornya, umpama ada panggilan terus bawa ke bengkel tak ambil juga. Ya jemput bola sih Pak. Oh berarti bentuk dari servis itu ketika ada konsumen minta motornya diambil bisa gitu. Bisa Pak. Oh gitu. Dengan persaingan yang ketat di di bengkel sekarang itu memang salah satunya trik untuk menjaring konsumen juga seperti itu. Mas Fadli, untuk kedepannya itu bengkel itu arahannya mau ke mana, atau tetap stuck di situ, atau ada pengembangan yang lain? Ya kalau pengembangan tuh pasti ada maunya Pak, tapi mau coba lewat media dulu toh, berawal dari media, terus juga promosi juga, enggak stuck cuma dari omongan ke omongan, pasti ada promosinya juga. Oke, berarti kedepannya masih punya cita-cita ingin mengembangkan lebih bengkel itu menjadi lebih besar lagi dan banyak bisa menjaring teman-teman untuk bekerja sama membesarkan bengkel itu ya. Iya. Dan mungkin yang terakhir untuk Mas Fadli punya untuk memotivasi kalangan muda, kaum muda yang seneng atau belum bisa dengan kata-kata motivasi nanti bisa terjaring di kegiatan yang sekiranya positif dan bisa menghasilkan pundi-pundi keuangan. Ya kalau motivasi sih, kalau seandainya ada yang hobi motor atau pengen belajar juga sih, coba main ke bengkel lain. Terus di sana juga orangnya enak-enak Pak, cuman terus ya ramah juga, ya juga pada belajarnya sesama semua itu belajar, nggak ada yang jadi gurunya, nggak ada yang senior, kita sama-sama belajar, pasti nanti kedepannya semakin lebih maju juga kayak gitu. Oke, pesannya ke pemuda yang sehobi atau yang mungkin bisa, kalau mau pengen belajar otomotif, bisa datang langsung ke bengkel Kocak Speed yang beralamatkan di Meranggen Kidul, Padukuhan Kutu Tegal, Jalan Cendrawasih. Mungkin pesan dari motivasi saya ke pemuda-pemuda yang lain, mungkin teman-teman saya juga, tak ada kata terlambat untuk melangkah ke depan. Sesekali menengok ke belakang, tetap arah dan fokusnya ke arah ke depan. Mungkin percobaan hari ini cukup sekian, tapi jangan lupa kita konsumsi kopi Wadas. Ini untuk teman kita ngobrol santai dari Mas Guru. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share di story Mas RT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.